Assalamualaikum, ketemu lagi sama gue Zulham Adam. Jadi kali ini gue udah kedatangan ada temen SMP gue. Siapa bang nama lu? Halo, nama gue Fajar Rusino. Banyak teman-teman SMP pada manggil gue Jarwo lah. Oke. Jadi intinya nama dia Jalwo, panggil aja. Nah kali ini si Jalwo ini bakalan menceritakan pengalaman dia saat mendaki ke Gunung Gede via jalur Ciputei. Oke sob, seperti biasa sebelum gue lanjut ke videonya, jangan lupa like video ini. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa kalian subscribe channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Sebelumnya gua akan menjelaskan sedikit mengenai Gunung Gede. Jadi Gunung Gede ini berlokasi di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi. Gunung Gede ini memiliki ketinggian 2.958 meter di atas permukaan laut. Gunung Gede memiliki 3 jalur, yaitu jalur Ciputei, Cibodas, dan Salabintana. Dan kali ini teman gue si Jalur ini akan menceritakan kisah dan pengalamannya saat mendaki ke Gunung Gede melalui jalur Ciputei. Pokoknya intinya kita langsung lanjut aja ke cerita dari Bang Jalur. Oke Bang, jadi langsung aja lu mulai ke cerita lu. Jadi pertama tuh gue naik gunung, kalau nggak salah itu awal apa pertengahan April ya. Itu gue diajak temen gue, temen SMK gue. Tahun berapa lu? Itu 2 tahun apa setahun yang lalu, gue lupa. Gue diajak, gue pertama emang penasaran ya, gue sering lihat di YouTube, di IG gitu. Wah, tentang gunung, gue pikir asik lah, asik. Gue ngeliat gitu. Temen gue ada yang ngajakin nih, awalnya ngajakin, ayo kita coba naik gunung lah bertiga. Temen gue bilang gitu. Nah, salah satu temen gue nih bilang jangan bertiga, kita masih pemula semua. Nah, kita cari-cari dah yang nanti ada orang yang mau open trip atau enggak mau dibarengin sama kita bertiga naik kemana kayak gitu. Nah, gue sambil gue nyari barengan, maksudnya yang lebih senior lah, yang lebih senior. Gue sambil searching tentang gunung. Gue searching awal-awal gue lihat jalan indah, kayak cuma pemandangan segitu lah. Nah pas gue searching, gue makin pendalamin, ternyata kayak ada hal mistisnya gitu. Wah parah sih itu, kayak orang hilang atau kerasukan. Banyak hal lah pokoknya yang hal-hal mistis di gunung. Apalagi kayak tentang hipo segala macam gitu, banyak. Gue situ tuh pas gue searching itu gue sedikit rada takut ya, apa gue mikir entah gue takut hilang, takut gue kena hipo, apa takut gue nggak kuat di situ. Gue situ ya sedikit nervous, tapi temen gue bilang udah kita coba dulu satu gunung, kita coba nyari pengalaman baru gitu. Nah akhirnya ngalamin sampai gue searching, oke. Akhirnya gue dapet nih senior yang ada masih nggak jauh lah, maksudnya masih kenal gitu. Dia ngajak teman gue, kenal nih sama orang yang ngajak buat naik. Gue nggak kenal, dia kenal sama orangnya. Akhirnya teman gue bilang udah yuk kita ikut aja nih barengin sama mereka, dia bilang gitu. Nah setelah itu udah dapet nih senior yang mau barengan. Gue atur tanggal segala macem. Akhirnya tuh kita jalan antara awal April atau pertengahan April tuh kita naik. Nah setelah itu kita bayar lah segala macam. Senior gua yang ngurusin simaksi, logistik segala macamnya. Pokoknya gua di situ namanya baru pemula ya. Gua nggak tahu, gua cuma ya ngikut dah. Yang ngurus semuanya tuh senior yang udah pengalaman, dia ngurus semua. Pas udah itu gua ngumpul tuh hari Jumat malam. Jumat malam kita ngumpul di tempat senior gua, tempat yang pengalaman lah. Kita ngumpul situ. Gue pikir kita jalan situ cuma cowok doang. Nggak taunya ada satu cewek temannya senior gua di bawah. Nah habis itu kita ngumpul, kita segala macam, kita packing. Nah pas itu tuh udah kan kita ngumpul di malam Sabtu. Kalau nggak salah situ ada 12 anggota.
temen gue 3 orang dari temen deket lah 3 orang. Nah sisanya tuh gue nggak ada yang kenal paling cuma 2 orang lah kalau nggak salah. Nah sisanya tuh gue nggak kenal senior gue. Nah akhirnya gue berangkat jam 10, paling jam 10 jam 11 gue berangkat. Naik motor tuh ke lewat Sentul, gue jalan lewat jam 10 gue jalan. Nah nyampe di base camp Putri antara jam 12 jam 1 gue lupa. Nah akhirnya kita istirahat di salah satu warung, gue lupa base campnya, nama base campnya. Gue istirahat situ pada makan, terus ngopi-ngopi santai lah. Nah habis itu nggak lama gue akhirnya tidur di salah satu penyewaan rumah buat tempat tidur doang ya. Nah udah situ tidur, kalau nggak salah jam 3 jam 2 tuh gue baru tidur. Sementara tuh wacananya tuh kita berangkat jam 5 sampai jam 6. Gak taunya pas pagi yang lain kesiangan. Yang lain kesiangan, kita berangkat tuh jam 7:30 jam 7 lah. Kita berangkat. Nih pas di sini nih, pas di berangkat jalan ya, akhirnya naik bareng situ ya. Suasana udah mulai agak rame lah, lumayan rame gitu. Pendaki ya? Iya pendaki semua lumayan rame. Terus gue jalan, terus sebelum pas udah mau masuk kayak hutan gitu, kan di situ ada kayak sebuah pos tuh. Iya. Di situ senior gue ngajak ngopi dulu, takutnya bangun tidur masih ada yang kayak kaget lah gitu. Akhirnya situ ngopi dulu, cuma 15 menit. Akhirnya gue lanjut jalan lagi tuh, terus habis itu di pos bayangan 1 akhirnya gue berhenti lagi, atur napas nggak situ, nggak ngeluarin ya kayak ngopi, nggak, lain cuma duduk diri istirahat sebentar lah 5 menit. Di situ berarti lu belum ngalamin hal-hal yang janggal gitu, masih aman nih di sini ya? Di sini belum, di sini masih aman lah. Sampai dari pos tadi, pos bayangan 1 tuh, sebelum pos 1 gue nanjak lagi pas di pos 1 nih, gue istirahat lagi. Gue di sini namanya baru pemula, senior gue mungkin ngerti kali banyak yang pemula. Cewek juga sini ada pemula. Situ dibanyakin istirahat. Nah pos 1 tuh gue ngopi segala macem. Akhirnya gue jalan lagi sampai pos bayangan 2. Nah nih pas di pos 2 nih, gue di situ berhenti. Dan situ si cewek udah mulai rada kayak capek banget nih. Akhirnya senior gue akhirnya mutusin buat istirahat lah setengah jam. Itu belum makan di situ, istirahat setengah jam. Nah pas akhirnya udah istirahat setengah jam lah, minum ngopi segala macem. Lanjut lagi nih pos bayangan 3 tuh. Nah, habis itu pas di pos 3 ini, iya gue baru ingat pas di pos 3 situ kita makan itu, wah kabutnya udah parah di situ. Udah mulai turun tuh kabut. Kabut udah mulai, nutup jarak pandang mungkin 2 meteran, mungkin 2 meter setengah lah. Kabut itu turun, padahal situ siang ya, masih jam 11 jam 12. Jam 10 jam 11 di situ. Itu kabut bener-bener nutup. Ada gerimis juga tuh. Nah, akhirnya tuh gua masang flysheet senior gua. Situ kita makan ngopi, itu. Nah, udah kita udah selesai makan nih. Nah, di sini nih yang kejadian janggalnya. Gimana tuh? Di situ senior gua tuh berapa orang? Dia jalan duluan. Nah, gue selalu bertiga sama berempat sama temen gue nih. Ada satu teman yang kenalan baru. Gue selalu situ berempat nih. Jalan, gue di tengah. Nah, di belakang tuh ada 2 orang kalau nggak salah yang buat jaga di belakang. Nah, senior gue di situ jalan tuh sama cewek, jalan duluan. Biar si cewek lebih cepet dikit jalannya. Padahal situ lama. Nah, dia jalan. Nah, gue berempat di sini. Akhirnya mutusin buat jalan nih di tengah. Nah senior gue tuh kalau nggak salah 2 orang masih ada di belakang nih buat jagain lah. Gue jalan, senior gue paling belakang nih, dia jalan lama banget, lama itu sampai gue beberapa kali nih waktu belakang, dia kadang-kadang suka nggak kelihatan, masih di bawah banget. Nah di sini udah mulai janggal nih pas itu gue berempat istirahat tuh di pertengahan jalan, duduk sebentar. Nah temen gue udah mulai, maksudnya gue udah ngatur napas dulu, temen gue masih pada rada kuat lah buat naik lagi dikit. Gue ngatur napas,
teman gue yang bertiga nih ngajak naik lagi nih, langsung mau ngajakin lanjut. Gue bilang, "Nah dulu gua napas gue masih belum sesuai, belum katur lah hitungannya." Nah abis itu dia masih maksa nih, "Woi kita nyusul yang di atas," bilang gitu. "Udah lu duluan dah," gue bilang gitu ya, "Lu duluan." Nah akhirnya dua temen gue tuh duluan dah, satu nemenin gue. Nah, akhirnya pas dia udah duluan, gue sisa berdua nih, temen gue di depan nih, adalah 1 meter jaraknya, 1 meter. Gue jalan tuh lama, nggak taunya temen gue udah lumayan jauh tuh ninggalin gue. Iya, terus Akhirnya aduh gue gimana, gue mau cepet kagak kuat kan ya, gue mau apa nanjak rada cepet, gue takut napas gue malah nggak kuat, ngacak-acakan malah ini. Akhirnya gue niat situ mau nungguin yang senior gue di belakang. Gue jalan lama, gue nungguin. Nah di situ nih udah mulai janggal nih. Gue sambil nungguin sambil jalan lama tuh. Gue sambil jalan lama, gue sambil ngeliat hutan gitu kanan kiri. Di sini tuh gue nggak tahu halusinasi apa gimana gara-gara capek. Tapi dari pohon ke pohon itu kayak ada bayangan bang hitam kayak lewat. Pertama sekali gue pikir apaan sih, cuma halu gue. Nah pas di situ nggak taunya dia lewat lagi bayang hitam. Berapa kali lewat dia terbang-terbang gitu. Itu udah rada kayak gelap. Lu tahu kan kayak dari sore mau menuju ke malam. oh iya, Kayak gitu dah suasana. Itu sambil duduk kabut tebal banget. Jadi kayak rada-rada gelap gitu kan. Makanya situ gua bener-bener lihat bayangan lewat gitu, lewat beberapa kali. Gua pikir gua mungkin capek nih, Gua nggak mau mikir-mikir hal yang begitu, takutnya ini. Cuman di situ tuh teman lu tahu nggak sih kalau teman lu ngeh juga nggak nih kalau kayak ada bayangan hitam ini, ngeh juga apa di situ lu doang yang ngeh? Nah enggak, soalnya pas gua ngeliat situ teman gua udah ninggalin gua. Makanya situ gua jalan udah lama nungguin yang belakang gua, senior yang di paling belakang. Yang berdua tuh ya? Iya yang berdua. Terus? Gua nungguin. Nah, gua ngeliat situ akhirnya gua rada ngedon ya juga. Nah, tapi gua mikir enggak yang aneh-aneh. Akhirnya gua rada jalan turun tuh ke bawah nyamperin senior gua. Gua sambil duduk, gua nungguin. Gua jalan ke bawah tuh gua sambil ngeliat nih senior gua jauh nggak. Kalau emang benar-benar jauh, gua nungguin di situ. Pas gue nengok ke belakang katanya udah rada dekat tuh, akhirnya gue duduk di situ. Duduk situ. Nah dari situ udah gue nggak mau mikirin hal yang bayangan hitam itu. Oke. Nah gue jalan sama senior tuh, gue bertiga pas di pos 4 berhenti. Udah tuh makan itu sampai sulkan tuh aman semuanya. Itu sampai sulkan sekitar jam berapa tuh? Kalau nggak salah jam 2 jam 3 kalau nggak salah. Apa mungkin lebih, gue lupa sih. Soalnya gue nggak megang jam, nggak megang HP gue ada di temen gue, ada ditaruh tas temen gue. Terus Udah akhirnya sampai surken, udah tuh semua masih aman nih, cuma kejadian yang di bayangan hitam doang. Gue nggak mau mikirin. Terus Nah pas sampai surken tuh gue ngambil tempat dekat trek mau ke arah puncak gede. Ngambil trek situ, gue masang tenda. Di situ tuh teman-teman gue langsung pada tidur semua. Gara-gara mungkin capek kali ya, baru pertama kali. Situ temen gue pada tidur semua sampai jam 8 malam tuh gue dibangunin sama senior gue buat makan. Pas jam 8 tuh gue makan. Nah ini temen gue apa sejam mungkin gak tahu tuh gue, pokoknya setelah makan agak lama ngopi ngerokok lah, temen gue minta temenin buat kencing tuh gue ke belakang. Pas gue nganterin nih, gue nggak bawa senter ya, mungkin ini dekat kali. Temen gue megang senter HP doang, gue nggak megang, gue di rada dekat tenda. Temen gue di ujung tuh, gue nggak megang senter. Nah pas gue nungguin teman di sini nih gilanya. gimana tuh? Pas gue lagi nungguin, gue nggak tahu itu gue kenapa kayak ada suara orang jalan. Lu tau nggak sih kalau rumput diinjak? Iya. Suara rumput diinjak begitu, itu kenceng banget jelas. Gue pikir ini teman gue apa bukan, tapi teman gue masih di sono nggak gerak. Dari telepon gue sambil nengok, gue nengok juga rada gelap makanya. Gue pikir apa orang apa temen gue yang di tenda mau kencing juga. Gue rada nungguin tuh, gue nengok ke tenda tapi kagak ada nyamperin. Gue ngeliat temen gue tapi kok kagak balik-balik.
kata gue ini suara kaki siapa, gue pikir ya. Aduh, kata gue. Nah pas di situ tuh, abis itu tuh temen gue balik, kayak ada yang nimpuk dari belakang, apaan, buk gitu, kayak nggak tahu tuh apaan, nimpuk ke arah Temen lu apa ke lu tuh ini? ke arah kayak apa sih, bunga edelweiss, kayak ke arah situ bunyi kayak lu tahu kan kayak pohon ketimpuk tuh. Temen gue nyadar tuh, nanya apa namanya senggol-senggolan, nggak berani, itu kan memang gelap apa. Temen gue juga emang penakut orangnya. Situ nimpuk, temen gue sama senggol-senggolan. Akhirnya udah gue jalan-jalan, gue bilang udah jalan tuh, akhirnya ke tenda tuh. Ya udah pas malam nih, akhirnya kan setelah itu gue nggak mau cerita ya, soalnya takutnya temen gue mentalnya pada down semua nih. Pas kalau gue cerita kejadian itu, gue pikir udah nggak usah cerita lah, takutnya semuanya takut mental semua down, jadi kenapa-napa kan. Udah akhirnya tuh gue tidur jadi gue tidur tuh di tenda berempat. Gue tuh paling pojok lah. Pas malam gue pas tidur tuh nggak tahu, udah gue nggak ngeliat sama jam sama sekali. Itu kayak ada yang nepuk tenda. Di situ gue merinding tuh. Itu kayak ada nepuk tenda kencang banget, tuk. Temen gue pada kagak bangun. Terus gue nengok kan, ini siapa ya? Gue mau buka tenda, takut itu beneran, takut bukan orang. Iya. Terus gimana? Aduh, kata gue itu kejadian 2 kali apa 3 kali tuh. Akhirnya gue lupain gue tidur lagi. Itu nggak tahu, pokoknya gue kayaknya tidur baru setengah jam digituin lagi, kayak tenda ditepuk-tepuk gini nih. Gue pikir siapa ya. Akhirnya temen gue satu bangun nih. Terus dia nengok tuh, itu siapa, kata temen gue nggak tahu. Gue sambil bisik-bisik tuh yang sebelah gue, itu siapa, gue nggak tahu. Makanya ini gue mau buka, takutnya bukan. Akhirnya tuh gue sama temen gue coba berani nih. Pas gue buka, itu benar-benar kosong. Waktunya semua tenda-tenda yang lain tuh udah tidur semua. Udah gelap semua tuh. Itu udah gelap, benar-benar gelap, udah tidur. Kira gue senter, kagak ada siapa, benar-benar udah sepi, udah pada tidur, nggak ada yang di luar tenda sama sekali. Tenda udah disleting semua. Itu gue pikir, aduh ini siapa ya, gue pikir apa emang angin apa gimana. Nah situ akhirnya gue tidur lagi. Nah pas yang ketiga nih, itu bener ditambah kenceng ditepoknya tendanya. Itu lu udah masuk lagi tuh berarti? Itu gue udah masuk, gue udah mencoba tidur lagi tuh. Gue sama temen gue itu ditepok lagi tendanya lebih kenceng. Gue sama temen gue kaget tuh, ih siapa ya. Akhirnya di center nih, dari dalam nih, kayak pas di center tuh kayak ada kayak bentuk gitu. Bentuk apa tuh? Gue nggak tahu, pokoknya kayak bentuknya tuh lurus hitam. Gue nggak ngeliat jelas ya, pokoknya kayak ada bayang bentuk-bentuk gitu dah. Akhirnya temen gue matiin center, gue paksain yang berdua temen gue langsung tidur tuh. Akhirnya gue ketiduran tuh. Pas gue bangun, katanya udah pagi. Terus Udah akhirnya situ pagi. Itu juga bangun gue ada kesiangan jam 8:09. Nah gue akhirnya ke puncak buat foto-foto lah. Akhirnya foto-foto, udah selesai foto-foto, turun ke Sulkan lagi. Di situ senior gue udah pada masak tuh. Pas gue turun, akhirnya gue makan dulu nih, prepare, habis makan baru tuh prepare buat balik, buat turun. Packing tenda terus. Gue niatnya tuh jam 2 jam 3 tuh udah turun. Udah maksudnya udah masuk trek. Turun lah. Keluar Sulkan ya. Nah, nggak tahu ada kejadian pendaki lain. Dia masang tenda di kebun ujung. Kebun ujung di bawah pohon, nggak taunya di atas tendanya itu ada sarang tawon. Ya, karena musibah tuh. Itu orang lagi nongkrong. Di keantuk tawon bocahnya. Terus dua orang lari gitu ke tenda, ke arah rombongan gua. Nah sisanya itu pada di dalam tenda semua. Itu dia pada kejebak lah hitungannya, nggak bisa keluar gara-gara tawonnya masih banyak situ. Itu 2 orang tuh udah luka-luka di pala, keantuk tawon banyak sih itu. Gua ngeliat juga rada ngilu
Terus akhirnya diobatin tuh, dia minta minyak kayu putih sama apa, diobatin tuh sama senior gue, diobatin lah. Dia lama pas udah selesai diobatin, itu semuanya sebenarnya udah packing apa, tenda udah beres tuh, tinggal turun doang. Gara-gara itu gue nolongin orang itu, jadi gue turunnya udah telat jam 4 lebih lah kalau nggak salah. Nah pas udah nolong itu akhirnya gue cabut tuh jam 4 turun. Nah di pas pulang nih, itu lu posisi pas lu ini lu kabut apa nah iya cuaca itu gimana gitu? pas gue masih disurkan juga itu kabut udah turun semua, udah mau hujan. Ya, terus Itu pas masih surken tuh kabut udah kayaknya udah 1 meter jarak pandang sih itu. Tebel banget berarti. Udah parah banget itu, udah Terus? tumben banget. Udah akhirnya pas di pos 5 pengen masuk trek tuh, tau kan di situ kabut rada hilang dikit tuh, rada hilang dikit. Nah udah lah akhirnya gue turun pos 4 ya, pos 3. Nah pas pos 3 lagi nih, kejadian di pos 3 lagi. Pos 3 turun ke arah pos 2, itu kabut tebal lagi langsung. Terus tebal lagi, belum gerimis, masih tebal. Di situ gua berempat nih yang ada di awal nih. Gua mau beralat lu. Jadi tuh senior gua udah dari bawah duluan sama cewek, kayak biasa. Cewek tuh di duluan depan. Sisanya di belakang. Nah gua di tengah kayak biasa. Terus di situ teman gua bilang, "Lari yuk." Kan ini kan satu orang kan yang baru gue kenal dari trip itu ya, itu dia udah naik lah, udah ada pengalaman dikit lah. Kata dia yuk lari aja yuk, soalnya kalau turun mah enakan lari biar cepat nyusul yang di depan. Nah, akhirnya gue bertiga kan emang pemula, gue nggak tahu apa, akhirnya gue nurutin tuh, gue lari turun nih lari. Nah teman gue nih yang pengalaman gagalnya larinya bener cepet ngilang. Nah sementara teman gue yang 2 lagi nih di belakang ketinggalan. Gue jadi ninggalin teman gue yang 2, ketinggalan teman gue yang depan. Satu. Jadi lu sendiri lagi gue. Terus Gue balanya di situ sendiri lagi. Di situ tuh akhirnya gue pas gue nengok belakang pas gue mau lari lagi nih, gue takut nyasar ya, soalnya kan emang situ udah sepi, gak ada pendaki tuh. Akhirnya gue nengok belakang, temen gue masih kelihatan nih di belakang di atas. Akhirnya gue nungguin nih, pas gue nungguin, gue ngeliat ke arah hutan nih. Ini gila sih bener, ini kok wah gue merinding banget. Ini gue ngeliat ke arah hutan nih, itu kan emang udah gelap ya, udah lumayan gelap lah, kabut ya, lagi kabut. Terus di situ tuh udah mulai gerimis sedikit tuh. Gue ngeliat ke arah hutan sambil nunggu teman gue di atas, yang di belakang gue nih, yang 2 orang. Gue ngeliat ke arah hutan, gue pertama ngeliat pohon, gue ngeliat pohon itu gede, pohonnya bener-bener gede. Itu jelas banget, gue ngeliat jelas kayak pohon gede itu. Gue tegesin kan ya tuh pohon, soalnya aneh, kok pohon kagak ada ranting. Itu bener-bener gede tuh pohon, kagak ada ranting ya, kenapa? Gue tegesin itu, nggak taunya, aduh gila, gue kalau inget ini merinding banget bener. Gila, pas gue tegesin itu pohon lompat begini. Lompat gimana? Kayak lompat begini. Lompat gitu pohonnya? Iya. Terus Pohon ini batang gede nih, dia lompat begini. Terus Gue nggak ngelihat itu pala, nggak tahu itu pala apa enggak. Pokoknya gue ngeliat itu batang pohon gede itu, tapi gue anehnya itu kagak ada ranting. Biasanya kalau pohon kan kayak ada ranting gitu, daun. Itu benar-benar kayak pohon batang gede satu gitu. Itu lompat aja, gue merinding. Gue kalau inget kejadian gini gue selalu merinding. Itu benar-benar jelas. Pertama tuh dia lompat sekali, gue mikir ini gue salah lihat apa gimana ya. Gue tegasin lagi kan, itu pohon lompat lagi asli. Akhirnya gue nyamperin temen gue yang di atas, gue langsung nyamperin, gue langsung diem itu seketika. Gue diem, nah gue diem kan, gue nggak mau nengok lagi ke hutan nih. Udah tuh gue akhirnya bertiga nih sama temen dekat gue yang awal ngajakin nih. Nggak, gue turun. Nah temen gue nih satu ngeluh aja, kok carry gue kok berat banget ya, lebih berat daripada pas nanjak nih. Dia ngeluh gitu mulu, lo apa gantian. Akhirnya gue gantian, temen gue yang satu lagi gantian tuh. Teman gue yang satu lagi nggak merasa berat, aman ya. Ini entengan daripada yang awal dibawa. Udah tuh akhirnya jalan tuh,
Gue pikir mungkin temen gue gara-gara udah capek kali, bener-bener udah capek. Bawa efek juga kali, efek capek banget. Efek capek gitu ya. banget kali. Kira udah gue nggak mikir apa-apa gitu. Jadi gue jalan, gue turun, pas udah nyampe pos 2 itu hujan makin deras tuh situ. Jadi hujan tuh di Jadi situ. hujan makin tambah gelap situ. Udah tuh akhirnya gue jalan tuh. Nah situ gue sama senior gue udah gabung sama senior gue yang depan sama yang cewek. Nah situ. Udah akhirnya gue turun. Nah gue renggangnya tuh antara 3 meter 4 meter tuh sama senior gue sama temen gue tuh bertiga. Senior gue di depan lagi. Udah gue ngikutin. Nah di situ tuh bukan gue doang yang denger. Di situ tuh ada kayak ada suara anak kecil ketawa-tawa. Gimana? Kayak anak kecil cewek ketawa-tawa. Lu bisa contohin nggak kira-kira? Kayak hihi gitu doang gitu kayak anak kecil ketawa dah gua. Basically kayak pokoknya anak kecil ketawa. cewek ketawa. Itu bener jelas gua bertiga denger. Terus Akhirnya aduh gua situ udah mulai rada ngedon kan ya. Aduh ini apa emang gua halusinasi apa emang gimana? Tapi teman gua juga ngedenger. Lu denger nggak? Temen gue ngomong gitu. Terus denger siapa ya? Padahal situ emang nggak ada anak kecil sama sekali. Itu benar-benar jual anak kecil cewek umur. Ya pokoknya anak kecil cewek dah. Ketawa-tawa gitu. Ya gitu. Akhirnya jalan tuh. Udah lupain jalan. Pas di pos 1 tuh pas di sawah-sawah. Temen gue juga kayak keseret gitu. gimana? Pas kayak di sawah-sawah gitu tuh kan kayak udah ngelewatin pos 1 nih. Gua kan tinggal kayak ada trek kecilnya yang sempit ya. Terus kanan kirinya sawah, kanannya sawah. Temen gua lagi jalan kayak dia kayak ketarik gitu ke arah sawah. Terus jatuh dia. Begitu. Tapi masih ketahan sama dia. Berarti kayak goyang doang lah. Kayak goyang kayak gini. Temen gua nengok doang, itu temen gua nggak ngomong. Mungkin nggak tahu dia nggak berani ngomong apa gimana. Dia pokoknya gue juga sempet kayak ngeliat dia begitu. Ya, Gue pikir bocah oleng kali nih, dia lah gue diemin. Gue nggak mau ngomong apa emang. Akhirnya tuh gue turun, dan akhirnya sampai base camp tuh. Sampai base camp nih, temen gue baru tuh, belum ini pas di motor temen gue baru cerita. Yang itu. Keril ditarik. Gimana dulu kata dia gimana? Tadi lu pas di trek yang sawah-sawah itu, gue kayak ketarik ya. Ketarik apaan kata dia gitu kan. Apa emang guanya udah kecapean apa gimana? Gue juga ngeliat emang kayak dia ketarik begitu orang. Jelas itu gue ngeliat kayak langsung ngebelok ke kiri gitu. Ke kanan sorry. Udahlah mungkin lu capek kali. Gue nggak mau pikir-pikir yang aneh-aneh. Iya, walaupun udah turun ya, Iya udah turun gue nggak mau pikir aneh. Takutnya ntar gue mau naik lagi jadi keingetan terus. Benar-benar. Terus Udah temen gue ceritain tuh akhirnya semua pas di perjalanan pulang di motor. Udah tuh pas sebelum gue pulang tuh gue mandi tuh sama bocah-bocah mandi segala macam, makan dulu di base camp yang awal gue datang, ngopi. Gue jalan tuh jalan pulang jam 12 kalau nggak salah, jam 12 malam. Iya Tuh berarti lu minggu ya? ya udah minggu malam. Minggu malam. Gue turun tuh baru naik motor Sampai rumah tuh jam berapa tuh? jam 1:30. Berarti udah malam banget. Udah malam banget itu. Itu lu baliknya sama semua satu tujuan apa mencar sih waktu itu? Satu tujuan semua berarti. pas di arah jalan baru situ baru ke situ ada yang mencar lah. Oh, udah mencar. Terus ada lagi nggak bang gila-gila dari cerita lu gini? Gue sih seinget gue itu doang ya. Iya. Berarti untuk cerita dari Jallo kali ini sampai di sini berarti ya. Iya. Oke, makasih juga nih. Lu udah mau nyempetin waktu buat datang ke tempat gue ini. Iya, sama-sama. Jadi buat kalian juga nih yang penasaran siapa sih si Jallo ini dan kalian mau kepoin dia, bisa langsung kalian cek aja ke Instagramnya, ada di bawah sini. Oke sob, jadi untuk cerita dari Jallo kali ini selesai sampai di sini. Gimana menurut kalian? Nah, buat kalian yang mempunyai kisah atau pengalaman mistis dan ingin diangkat di channel ini, bisa kalian DM ke Instagram gua atau kirim ke email yang udah gue cantumin di deskripsi. Jangan lupa juga kalian like dan subscribe channel ini supaya channel ini lebih maju buat kedepannya dan supaya
supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Baiknya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan buruknya datang dari gua pribadi. Semoga yang dikit ini ada manfaat buat kalian. Gua Zulam Adam dan teman gua Jarwo. Sampai jumpa di video selanjutnya.